Hentikan agar rezeki lancar. Dua tanda seru. Dua inilah kebiasaan di kamar mandi yang bikin seret rezeki. Pernahkah kamu merasa rezekimu seperti mandek? Usaha sudah maksimal, doa sudah tak putus-putus, tapi tetap saja hidup terasa berat. Mungkin jawabannya bukan di luar sana, tapi di tempat yang tak pernah kamu duga, kamar mandi. Ya, tempat yang terlihat sepele ini ternyata menyimpan energi besar yang bisa memengaruhi kelancaran hidupmu. Dalam ilmu primbon Jawa, ada kebiasaan tertentu yang bisa menutup pintu rezeki tanpa kamu sadari. Dan hari ini, kita akan membongkar semuanya. Jangan lanjutkan kebiasaan ini, kalau kamu ingin pintu keberuntungan kembali terbuka lebar. Selamat datang di channel ini, sahabat spiritualku. Di channel ini, kita akan menguak rahasia-rahasia hidup, tanda-tanda gaib, dan petunjuk alam yang sering kita abaikan. Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang jarang diungkap. Dalam ajaran primbon Jawa kuno, kamar mandi bukan sekadar tempat bersuci. Ia adalah ruang peralihan antara energi negatif dan energi positif dalam tubuh manusia. Disitulah kita membersihkan diri dari kotoran lahir, tapi seringkali tanpa sadar, membawa serta kotoran batin dan energi spiritual yang tersisa. Primbon menyebut kamar mandi sebagai tempat resapan hawa buruk, karena di sanalah aura-aura yang mengendap dilepas. Namun jika kita tidak menjaga perilaku di dalamnya, bukan hanya aura buruk yang keluar, tapi justru pintu rezeki yang tertutup. Kenapa begitu? Karena kamar mandi menyerap segala bentuk energi. Dan bila di dalamnya kita melakukan kebiasaan yang dilarang oleh leluhur, seperti berbicara sembarangan, bernyanyi, bahkan membawa benda suci, maka rezeki bisa seret. Bukannya datang, malah menjauh. 1. Bernyanyi atau bersiul di kamar mandi. Mungkin terlihat sepele dan bahkan menyenangkan, bersiul atau bernyanyi saat mandi. Namun dalam tradisi primbon Jawa, suara manusia yang bergema dalam kamar mandi dianggap sebagai undangan gaib. Ya, kamar mandi adalah tempat lembab, sunyi, dan menjadi persinggahan makhluk halus tertentu. Dan ketika seseorang bersenandung di dalamnya, getaran suara itu dipercaya bisa memanggil entitas yang tinggal di alam tak kasat mata. Apalagi jika dilakukan berulang kali, bisa jadi tempat itu menjadi sarang energi negatif yang mengganggu aura penghuni rumah. Akibatnya bukan hanya sering merasa gelisah atau emosi tak stabil, tapi juga rezeki bisa tersumbat perlahan. Banyak orang sukses secara ilmu duniawi, namun tetap merasa hidupnya stagnan, tak sadar bahwa penyebabnya justru berasal dari kebiasaan kecil di kamar mandi ini. Primbon menyarankan, diamlah saat berada di kamar mandi. Lakukan hajatmu dengan tenang dan penuh kesadaran. Jangan jadikan tempat bersuci sebagai ruang hiburan. Karena tempat yang seharusnya digunakan untuk membersihkan diri, tak layak diwarnai tawa atau nyanyian yang bisa mengusik dimensi lain. 2. Merenung terlalu lama atau melamun di kamar mandi. Banyak orang menjadikan kamar mandi sebagai tempat pelarian untuk menenangkan diri, merenung, atau bahkan melamun panjang sambil duduk diam. Tapi tahukah kamu, dalam primbon Jawa, kamar mandi bukan tempat untuk berkontemplasi. Justru sebaliknya, terlalu lama berada di dalamnya membuka celah untuk gangguan halus, dan membuat batin lebih mudah disusupi pikiran buruk. Saat seseorang terlalu lama melamun di kamar mandi, alam bawah sadarnya mulai terbuka tanpa perlindungan. Energi dari dunia luar, terutama yang negatif, bisa masuk tanpa filter. Akibatnya, pikiran jadi buntu, semangat hidup merosot, dan rezeki ikut terhambat. Banyak orang mengalami ini, merasa semangatnya hilang entah kenapa, padahal diam-diam kebiasaan inilah biangnya. Kamar mandi adalah tempat singgah, bukan tempat menetap. Leluhur kita selalu menasihati, selesaikan urusanmu, lalu cepat keluar. Sebab berlama-lama di tempat yang penuh hawa buruk justru membuat kita lebih mudah terkena dampak spiritualnya, baik gangguan kesehatan, aura tertutup, hingga saluran rezeki yang jadi seret tanpa sebab logis. 3. Membawa HP main medsos di kamar mandi. Zaman telah berubah. Dulu orang masuk kamar mandi hanya membawa niat suci. Sekarang, handphone jadi benda wajib bahkan di tempat bersuci.
Tak sedikit yang sambil buang air justru asyik scroll TikTok, Instagram, bahkan nonton video hiburan. Tapi dalam Primbon, kebiasaan ini justru memperparah aura negatif yang mengendap di kamar mandi. Kenapa berbahaya? Karena layar HP adalah gerbang informasi, dan saat kamu dalam kondisi tidak suci, hawa kamar mandi yang penuh energi rendah menyatu dengan apa yang kamu lihat. Jika kamu sedang menonton hal-hal buruk, energi negatifnya berlipat dua, dari kontennya dan dari tempatnya. Tak heran banyak orang jadi mudah cemas, overthinking, emosi tak stabil, dan akhirnya semua itu berdampak langsung pada kelancaran rezeki. Primbon menyebut ini sebagai tindakan membuka dua pintu negatif sekaligus. Satu dari dunia digital, satu dari dunia halus yang melekat pada kamar mandi. Bila terus dilakukan, bukan hanya auramu yang rusak, tapi keberuntungan bisa menjauh. Maka hentikan kebiasaan ini. Kamar mandi bukan tempat hiburan, bukan tempat kerja, bukan ruang sosial. Ia adalah ruang sakral untuk menyucikan diri, lahir dan batin. 4. Berdoa atau menyebut nama-nama suci di kamar mandi. Ada yang mengira bahwa menyebut asma Allah atau berzikir di mana saja adalah hal baik, termasuk di kamar mandi. Tapi tahukah kamu, dalam Primbon dan juga dalam adab Islam, menyebut nama-nama suci di tempat yang najis sangat tidak dianjurkan. Mengapa? Karena kamar mandi adalah tempat yang penuh kotoran, baik lahir maupun batin, dan menyebut nama suci di sana justru bisa menurunkan kehormatan nama tersebut. Selain itu, energi spiritual yang seharusnya murni bisa bercampur dengan hawa buruk dari kamar mandi. Hasilnya, bukannya mendapatkan kekuatan spiritual, yang ada justru aura kita menjadi rusak. Rezeki yang seharusnya mengalir jadi tertahan, karena niat suci kita tidak disampaikan di tempat yang tepat. Leluhur kita sudah lama mewanti-wanti, berdoalah di tempat bersih dan terbuka, jangan di tempat tertutup yang kotor. Bahkan ada yang percaya, menyebut nama suci di kamar mandi bisa mengundang marahnya hodam penjaga tempat itu. Jadi, jika ingin memohon rezeki, lakukan setelah mandi, saat tubuh bersih dan hati tenang. Jangan mencampur energi tinggi dengan ruang yang rendah. Itu seperti menuang air jernih ke dalam wadah kotor. 5. Meninggalkan pakaian kotor di kamar mandi. Sahabat semua, tahukah kamu bahwa dalam ajaran leluhur, pakaian bukan sekadar kain penutup tubuh, tapi juga penyimpan energi. Dan ketika kita meninggalkan pakaian kotor terlalu lama di kamar mandi, tanpa sadar kita sedang mengendapkan energi negatif di ruang paling lembab dan sensitif secara spiritual. Pakaian yang kita pakai sehari-hari menyerap banyak hal, keringat, emosi, bahkan aura dari orang-orang yang kita temui. Saat pakaian itu dibiarkan menggantung atau menumpuk dalam kamar mandi, tempat tersebut akan menyerap aura-aura buruk yang terbawa. Dalam waktu lama, kamar mandi menjadi sarang energi rendah yang bisa menjalar ke seluruh rumah. Efeknya, sering sakit, suasana rumah mudah panas, dan rezeki jadi terasa berat masuknya. Leluhur kita menegaskan, kamar mandi bukan tempat penyimpanan, terutama bukan untuk pakaian kotor. Mereka percaya, tempat mandi yang bersih mencerminkan aliran rezeki yang lancar. Maka, jika kamu ingin hidupmu lebih ringan, mulailah dari hal sederhana. Jangan biarkan pakaian-pakaian kotor menetap di kamar mandi. Cuci segera, atau simpan di tempat khusus yang tertutup dan tidak lembab. Kecil, tapi dampaknya besar. 6. Membiarkan kamar mandi kotor dan lembab. Banyak orang malas membersihkan kamar mandi. Alasannya sederhana, tak terlihat oleh tamu, jadi tak perlu terlalu diperhatikan. Padahal dalam ilmu Primbon Jawa, kamar mandi yang kotor, licin, dan berlumut dipercaya menjadi magnet bagi makhluk halus penghuni ruang rendah. Dan yang lebih parah lagi, ruang kotor ini dapat menjadi pusat penghambat rezeki yang paling kuat dalam rumah. Leluhur mengatakan, jika lantai kamar mandi terus lembab, bau tak sedap merayap, dan saluran air mampet, maka itu tanda bahwa energi di dalam rumah juga sedang tidak sehat. Aura positif sulit berputar, penghuni rumah jadi sering malas, emosi tak stabil, dan lebih mudah putus asa. Semua ini membuat langkah hidup berat dan rezeki serasa ditahan di pintu. Apalagi jika di kamar mandi terdapat sudut-sudut gelap yang jarang dibersihkan.
Primbon menyebutnya sebagai pocongan energi, yaitu tempat favorit berkumpulnya hawa buruk yang bisa mempengaruhi kesehatan mental dan spiritual penghuni rumah. Maka mulai sekarang, jangan tunda lagi. Bersihkan kamar mandi secara berkala. Gunakan air garam atau wewangian alami bila perlu. Buat kamar mandi terang, kering, dan bersih. Karena di balik ruang sederhana itu, aliran keberuntunganmu bisa ditentukan. 7. Buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Sahabat semua, ada satu kebiasaan penting yang sering luput dari perhatian, yaitu arah saat kita buang hajat di kamar mandi. Banyak orang membangun toilet tanpa mempertimbangkan arah kiblat. Padahal dalam ilmu adab Islam dan primbon Jawa, arah ini sangat memengaruhi keharmonisan spiritual rumah. Buang air besar atau kecil menghadap atau membelakangi kiblat dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan terhadap arah suci. Dalam ajaran kuno, kiblat adalah poros spiritual yang terhubung dengan energi langit, dan bersikap tidak hormat terhadapnya. Bahkan dalam posisi tubuh saat di kamar mandi, bisa membuka celah bagi rezeki yang semestinya mengalir menjadi terhalang. Primbon juga mempercayai bahwa arah saat buang hajat mempengaruhi alur energi tubuh. Jika salah arah, energi dalam tubuh bisa terganggu, membuat kita lebih cepat lelah, sulit fokus, dan lebih sering merasa resah tanpa sebab. Ini bukan hanya berdampak pada batin, tapi juga pada daya tarik rezeki dan keberuntungan yang biasanya mengikuti ketenangan jiwa. Leluhur Jawa selalu mengajarkan untuk memperhatikan arah saat mendirikan kamar mandi. Jika rumahmu sudah terlanjur menghadap arah yang kurang tepat, jangan panik. Cukup niatkan dengan hati-hati sebelum masuk, berdoalah, dan ubah posisi duduk sebisa mungkin agar tidak sejajar langsung dengan arah kiblat. Ingat, kesopanan terhadap arah suci adalah cerminan sikap batin kita terhadap alam dan Sang Pencipta. Dan dari sanalah, rezeki itu bermula. Hidup adalah harmoni antara usaha lahir dan kebersihan batin. Rezeki bukan hanya datang dari kerja keras, tapi juga dari sikap yang menjaga kesucian. Terkadang, yang membuat hidup berat bukan karena takdir, tapi karena kebiasaan kecil yang tak kita sadari. Sahabat semua, jika kamu merasa tercerahkan, jangan lupa klik like, komen, dan share agar lebih banyak orang yang sadar. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya.